Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afriansyah. Perkenalkan, nama saya Arvin Asdar. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Isati Dwi Putri. Kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan mengenai materi konsep dasar vektor, bagian perbedaan skalar dan vektor, serta notasi vektor dan vektor posisi. Nah, untuk video penjelasannya, silakan simak video berikut ini. Konsep dasar vektor. Besaran. Besaran bisa kita kelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, yang kedua yaitu besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, perbedaannya di sini, kalau skalar hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah, sementara vektor sendiri memiliki nilai dan arah. Contoh besaran skalar antara lain adalah jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Nah, untuk contoh vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Nah, inilah beberapa contoh besaran skalar dan besaran vektor agar teman-teman bisa membedakan seperti apa itu skalar dan vektor. Nah, untuk itu perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, seseorang berdiri di posisi A, ini dia akan jalan ke posisi B. Seseorang akan berjalan di posisi A ke B dengan jarak 10 meter. Kemudian, pada posisi ini, dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C, dari B ke C dengan jarak 4 meter. Nah, pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A ke posisi C melalui B? Pertama-tama kita hitung dulu jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A sampai ke posisi C melalui B, maka jarak tempuhnya adalah AB tambah BC sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14. Jadi jarak tempuhnya adalah 14 meter. Yang kedua yaitu kita akan mencari perpindahannya. Orang tersebut meskipun di posisi C dia berbalik arah, tapi di sini nilainya tetap dipositifkan, dijumlahkan, jadi arah ini tidak ngaruh ke nilainya karena jarak tempuh skalar hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahan itu secara logika jelas, posisi awal dan posisi akhir perpindahannya dari A ke C berapa? 10 kurang 4 sama dengan 6. Tapi secara matematika perhitungannya tetap kita jumlahkan AB tambah BC karena orang tersebut dari A ke B dan B ke C, AB-nya adalah 10. Nah, BC-nya di sini bernilai negatif. Kenapa? 4-nya negatif karena perpindahan termasuk besaran vektor.
Jadi ketika arahnya berlawanan maka sebaliknya akan negatif. 10 ditambah min 4 sama dengan 6. Contoh dari besaran vektor tadi adalah gaya. Seseorang mendorong benda. Orang tersebut mendorong ke arah kanan benda tersebut dengan gaya sebesar 100 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya ada seseorang yang mendorong ke arah kiri dengan gaya sebesar 120 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja pada benda ini? Gaya pertama kita jumlahkan, F1 tambah F2. Gaya pertama itu 100 Newton dan gaya kedua min 120 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. 100 ditambah min 120 sama dengan min 20. Jadi besar gaya bekerja pada benda ini adalah min 20. Notasi vektor. Misalnya, ini adalah titik A dan ini titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau titik pangkalnya di A dan di B ini dikatakan sebagai vektor AB. Hati-hati teman-teman, nanti kebalik. Dan sebaliknya, misalnya ini titik A dan titik B, vektornya ini pangkal di B dan ujungnya di A, maka ini dikatakan sebagai vektor BA. Ingat ya, AB ini dari BA dan BA ini ke AB arahnya. Nah, selain dengan menyertakan titik koordinat awal dan ujungnya pangkal dan ujungnya, bisa juga penyamaan vektor itu kita gunakan huruf non kapital. Teman-teman bisa katakan huruf kecil yang diberikan panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya ataupun ditebalkan. Dan ada 3 cara seperti ini adalah faktor U non kapital ditebalkan dengan anak panah di atasnya atau bisa juga ditulis dengan faktor U. Seperti ini kita tulis bawahnya atau ditulis tebal yang paling umumnya. Nah, yang biasanya yang pertama dan teman-teman seperti ini bisa digunakan. Atau mau pakai huruf tebal juga bisa. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Agar teman-teman lebih paham, perhatikan diagram Kartesius di bawah ini. Nah, yang disebut dengan pangkal koordinat diagram Kartesius ini teman-teman ya, titik 0,0 bisa disebut titik 0 ini adalah koordinat. Kita ambil satu titik A, koordinatnya di sini 4,7. Ingat, vektor posisi itu menyatakan suatu posisi titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi dari titik pangkal koordinat ini kita
kita tarik suatu vektor menuju titik A ya, maka vektor posisi titik A adalah OA. Ini adalah vektor posisi, vektor yang bisa kita tarik dari titik pangkal ke titik tersebut dengan vektor posisi. Coba perhatikan vektor OA ini teman-teman. Dari titik D dan ke kanan sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, ke kanan 4 dan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanan 4 dan ke atas 7. Jadi vektor OA 4, 7. Atau vektor posisi juga bisa kita beri nama sesuai dengan titiknya. Misalnya vektor posisi titik A, berarti nama vektornya vektor A dengan A huruf kecil atau non kapital. Jadi vektor A sama dengan 4,7. Biar lebih jelas kita ambil contoh lagi. Misalnya titik B di sini koordinatnya adalah 8,3. Vektor posisi titik B berarti kita tarik dari titik O atau dari titik pangkal koordinat titik B adalah vektor posisi B. Vektor posisi B adalah dari 0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ke kiri berarti negatif ke kiri, kemudian ke atas 1, 2, 3 sejauh 3. Kalau ke atas berarti positif. Jadi vektor posisinya OB sama dengan negatif 8, karena ke kiri berarti negatif dan ke atas 3 jadi positif 3. Atau ini titik B kita beri nama vektor posisinya adalah vektor B sama dengan negatif 8, 3. Nah, sekiranya bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Jika koordinat titik C negatif 2020, 2021 tentukan posisi titik C. Nah, kita kan tidak mungkin membuat gambar kalau ini misalnya koordinatnya atau sistem orbitnya ini sebesar ini, kebayang gambarnya kan akan sangat besar ya, sampai negatif 2020 dan ini posisi 2021. Lalu bagaimana cara menyelesaikan saat seperti ini teman-teman? Perhatikan vektor posisi OA. Vektor posisi OA ini 47 sementara koordinatnya 4,7. Kemudian vektor posisi OB negatif 8,3 dan 83 dan koordinat B adalah negatif 83. Artinya vektor posisi itu sama dengan titiknya teman-teman, cuma dengan dalam waktu vektor gitu. Jadi jelas kalau koordinatnya negatif 2021 vektor posisinya adalah yang ini, cuma dalam bentuk vektor. Jadi OC sama dengan negatif 2020 2021 sesuai dengan koordinatnya. Nah, itulah penjelasannya. Gampang kan?